pada halaman 45 ya, aktivitas kelompok. Untuk pembahasan yang lain bisa di sini. Ini adalah playlistnya ya, sudah saya susun mulai bagian 1 sampai bagian yang ini, bagian ke-13. Oke, linknya ada di kolom deskripsi. Kita akan bahas aktivitas kelompok. Kalian telah mempelajari tentang dinamika kependudukan di Indonesia. Selanjutnya, lakukan aktivitas berikut ini. Bagilah kelas kalian menjadi beberapa anggota kelompok dengan anggota 4 atau 5 orang. Kedua, carilah informasi tentang dinamika kependudukan di daerah kalian masing-masing. Data dan informasi yang dicari dapat berupa data kependudukan, ya, tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi, ya, tempat kalian tinggal. Adapun data dan informasi yang dicari berupa jumlah penduduk, ya, angka pertumbuhan penduduk, angka kelahiran, migrasi penduduk, komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin, mata pencarian dan pendidikan, suku dan agama. Nah, agak banyak ya, karena Pak Ali ini sekarang tinggal di Surabaya, ya, maka akan saya berikan contoh yang di Surabaya. Kita bisa browsing, Pak Ali browsing cukup banyak tadi ya, kita gunakan internet saja ya untuk browsing. Coba hasil dari browsing Pak Ali kita diskusikan. Yang pertama adalah jumlah penduduk ya. Jumlah penduduk paling nemu yang Jawa Timur ya. Nah, ini adalah tahun 2020 jumlah penduduk ini kabupaten kota ya. Ini laki-laki, perempuan, dan totalnya. Misalnya Pacitan, laki-lakinya ternyata ada 271.388, perempuannya ada 284.596, dan totalnya adalah 555.984. Ini di Pacitan totalnya ya. Nah, kita akan cari yang Surabaya, di sini Kediri misalnya ya, cukup banyak. Malang ternyata lebih besar dari Kediri ya, sampai 1 juta. Jadi yang mencapai 2 juta lah ya, 1 juta laki-laki, 1 juta perempuan, 2 juta penduduknya. Ini ada Kabupaten Malang ya, relatif padat Malang berarti ya. Kemudian ini juga Jember. Oh, Jember ternyata padat juga ya, Jember, Sidoarjo. Nah, tentu saja Surabaya itu lebih padat ya. Surabaya kita cari ya, sudah saya kasih tanda di sini, ada hampir 3 juta penduduknya ya, 1.400.000-an yang laki-laki, 1.400.000-an yang perempuan. Proporsinya hampir sama ya, perempuan lebih banyak sedikit daripada laki-laki. Mungkin karena Surabaya ini adalah kota metropolitan dan di industri ya, serapan tenaga kerja wanita itu besar ya, di pabrik-pabrik itu besar. Kemudian yang B ya, angka pertumbuhan penduduk. Nah, angka pertumbuhan penduduk ya, saya browsing angka pertumbuhan penduduk Surabaya gitu. Di sini BPS Surabaya mencatat kenaikan laju pertumbuhan penduduk ya mencapai 2,7% ya pada 2019, dan periode yang sama tahun sebelumnya 0,64 ya. Jadi angka pertumbuhan penduduknya itu sekian di kota Surabaya ya. Kalian bisa browsing ya, angka pertumbuhan penduduk nanti akan keluar seperti ini ya. Terus kemudian angka kematian dan kelahiran ya. Angka kelahiran di Surabaya, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi fertilitas ya. Di Surabaya angka kelahirannya kasar tinggi ya. Nah, ini ada yang bilang tinggi, ada yang rendah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut nanti ini kelahiran ini, karena di bawah 20 ini menurut data-data itu rendah, tapi ini nanti akan kita bahas. Jadi ini adalah angka kelahiran di Surabaya yang jelas ya. Jadi ya sedang saya kira di sini ya, bukan yang tinggi. Kita lihat nanti jawaban yang sudah saya siapkan. Kita lanjutkan dulu ya. Ahad, Tony, jumlah kematian saat pandemi biasa saja. Kalau jumlah kematiannya adalah ini Surabaya, jumlah mortalitasnya sekian jumlahnya. Cuman angka kematiannya tidak ada, saya lihat di internet ya. Tapi kita sebenarnya bisa menghitung ya dari ini
data-data yang kita miliki ini, kita hitung sendiri. Di internet belum dihitungkan. Kalau angka kematian kasar, jumlah kematian setahun dan bagi jumlah penduduk. Maaf. Jadi kalau di Surabaya jumlah mortalitasnya adalah 4566 ya. Jadi angka kematian CDR ya. D itu deaths ya, kematian. Ini adalah yang meninggal ya tahun 2020 ya per Mei 2020, jadi selama setahun 4566 ya, 4566 dibagi ini jumlah penduduk Indonesia ya 2.904.751 ya dikali 1000. Nah, di sini coba kita hitung angkanya ketemu berapa? 4566 ya kali 1000 dibagi 2.904.751 1,57 ya 1,57. Nah, ini angka kematiannya ya, kita cek lagi 4566 kali 1000 dibagi ini 2.904.751. Nah, ini termasuk tinggi apa rendah ya Pak Ali? Nyari-nyari belum ketemu ya ininya apa kategorinya. Kalau dari migrasi penduduk maaf ya, kalau dari migrasi penduduk, nah ini migrasi ini bisa dibagi menjadi dua ya, ada emigrasi penduduk yang keluar dan imigrasi penduduk yang masuk. Kalau Surabaya kota metropolitan ya termasuk ya, maksudnya ibu kota Jawa Timur, tentu saja imigrasinya yang tinggi ya, banyak urbanisasi ya. Ini Pak Ali lihat dari internet juga, informasinya komplitnya di sini ya. Jadi di sini Pak Ali juga ini nanti jawaban untuk berikutnya yang mana Pak Ali lupa, nanti aja saya tunjukkan. Kalau ini aja dibaca, ini sudah saya bold. Salah satu permasalahan penting yang dihadapi Indonesia saat ini adalah pesatnya pertumbuhan dan konsentrasi penduduk perkotaan. Proyeksi BPS tahun 2013 terhadap migrasi kota memperlihatkan bahwa tahun 2025 migrasi dari desa ke kota, yaitu yang lebih sering disebut urbanisasi, akan naik menjadi 60% dari sebelumnya 56,7% tahun 2020. Kajian ya, jadi ini angka migrasinya ya tahun 2020. Jadi angka migrasi ya urbanisasi ya tahun 2020 ini adalah 56,7 ya. Untuk menjawab ini pertanyaan migrasi penduduk ya, angka migrasinya diwakili dengan angka urbanisasi yaitu imigrasi. Untuk jawaban yang E, komposisi penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, mata pencarian, pendidikan, suku dan agama. Kalau dari usia, Pak Ali menemukan ya di internet ya, saya kopas di sini kelompok umur. Ini untuk Surabaya. Untuk kota lain ada rasanya, tinggal ketik saja di sini komposisi jumlah penduduk gitu ya di internet. Kalian bisa googling ya komposisi penduduk gitu ya. Surabaya. Nah, ini kalau kita klik gambar nanti akan ada ini dari informasi tadi ya. Mungkin dari jumlah pendidikan, tapi kalau jumlah pendidikan yang ada ini malah Kabupaten Pasuruan. Surabaya saya cari tidak ketemu tadi ya, mohon maaf ya. Saya menemunya ini komposisi penduduk berdasarkan pendidikan Indonesia, tapi tingkat Indonesia ya ini, bukan Surabaya ya. Oke, kita akan kembali ke sini. Ini Surabaya komposisinya. Jadi jumlah penduduk yang laki-laki dan perempuan berdasarkan umum dari 0 sampai 4 ya, laki-laki ada 107.043, kalau perempuan 102. Banyak yang laki-laki yang umurnya ya, yang umurnya 0 sampai 4. Oke. Jadi
Tapi selisihnya tidak banyak ya, jadi cukup berimbang antara laki-laki dan perempuan. Jangan khawatir tidak dapat jodoh ya. Nah, sekarang dari populasi, nah ini populasi dengan jumlah penduduk sekitar 3 jutaan ya. Pada tahun di tahun 2017 kota Surabaya berkembang menjadi kota militan sekitar ya. Jadi ada yang bilang 2 juta tadi, ada yang 3 juta. Jadi memang terus berubah jumlah penduduk itu ya. Kalau tadi mana tadi di 2.900.000 ya. Di sini disebutkan 3 juta, jadi memang ada perubahan-perubahan ya dari tahun ke tahun, kadang nambah, kadang turun sedikit ya. Terus kita lanjutkan, kota Surabaya berkembang menjadi suatu kota metropolitan. Posisi strategis kota Surabaya sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat membuatnya selalu dinamis ya. Menjadi pusat aktivitas artinya menjadi tempat merantau bagi orang-orang daerah. Jumlah penduduk jelas akan semakin meningkat seiring pesona kota Surabaya menjadikan segala macam kemudahan. Tapi ini 2017 lebih banyak ya daripada catatan di tahun 2019 kalau nggak salah ini ya. Tadi ini. Oke. Kota Surabaya harus tetap menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi penghuninya. Nah, ini kalau dari tadi menjawab pertanyaan, ini kalau dari jenis kelamin ya, jenis kelamin seperti ini. Kalau dari jenis ini suku ya, didominasi tetap suku Jawa karena Surabaya memang ada di wilayah Jawa Timur. Terus kemudian Madura sebenarnya Jawa juga ya. Tapi ini dibedakan karena khas banget Madura itu Jawa, tapi punya kekhasan sendiri. Madura cukup besar ya, karena Surabaya memang dekat dengan Pulau Madura. Tionghoa lumayan besar, Arab cukup besar juga. Jadi ini yang mendominasi. Jadi urut-urutannya tetap Jawa paling tinggi, kemudian Madura, Tionghoa, dan Arab. Kalau dari segi agama, ya tentu saja agama Islam memang paling tinggi ya. Surabaya merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam. Ini alasannya yang paling awal di Tanah Jawa dan merupakan basis warga Nahdlatul Ulama. Masjid Ampel didirikan pada abad ke-15 oleh Sunan Ampel, salah satu tokoh Wali Songo. Selain agama Islam, agama lain yang dianut sebagai penduduk adalah Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Komplit ya, semua agama ada di sini. Walaupun Islam merupakan mayoritas Surabaya, kerukunan antar umat beragama untuk saling menghormati, menghargai, dan saling bekerja sama sangat terjaga. Ya, Islam mendominasi ya 85,1%, kemudian diikuti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu 0,0 karena sedikit sekali. Ya. Bukan berarti tidak ada ya, ini 0,0, ini 0,000 ada angkanya di belakang. Ya, ini Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. Ya, update terakhir 24 April 2020 cukup baru ini ya, cukup mutakhir ya. Nah, ini kalau dari pendidikannya di sini ya, tidak bersekolah ini ada 261 ya, ini dalam persen ya, 2,61%. Terus tidak atau belum SD ada 10,71, MI atau tingkat SD 21,74, SMP 19,17, SMU 25,11 ya, SMK 8,12, perguruan tinggi didominasi masih lulusan SD ya, terbanyak masih ya. Jadi tingkat pendidikannya lumayan rendah di Surabaya, didominasi lulusan SD masih. Oke. Data ini bisa dilihat di sini. Kalau ingin lihat yang mana lupa Pak Ali. Coba saya buka satu persatu. Ini mungkin. Oh bukan. Atau dari Wikipedia. Ini mungkin Surabaya GeoID. Surabaya ya. Ini Surabaya. Kalau ini Jawa Timurnya. Di tingkat Jawa Timur ini, yang bawah Jawa Timur, yang atas Surabaya. Kalau kita bandingkan ya, kembali ke data sini ya, ini Surabaya, di sini Jawa Timur, ini Jatim ya.
Dibanding tingkat Jawa Timur, Surabaya lumayan lah, belum sekolahnya cukup kecil ya. Yang tamatan SD lebih kecil ya, jadi secara umum lebih bagus dari Jawa Timur secara umum ya. SD juga lebih kecil, SMP ya lebih besar ya, SMU lebih besar, SMK lebih besar karena Surabaya memang ibu kota, jadi tingkat pendidikannya relatif lebih bagus kalau dibandingkan secara umum di Jawa Timur. Oke. Kalau kalian ingin buka datanya dari sini ya, di Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. Nah, ini ada laporannya. Oke ya. Kita kembali ke sini ya. Sumber data disesuaikan dengan wilayah yang dijadikan bahan kajian, bisa datang langsung ke kantornya atau melalui internet ya. Kita atau Pak Ali ya mencarinya melalui internet. Jadi kadang nemu, kadang enggak, itu agak susah ya nyarinya ya. Jadi harus sabar. Sekarang yang nomor 4 ya, kita diskusikan hasil penelusuran data dan informasi yang telah kalian kumpulkan untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Nah, sekarang waktunya kita beropini. Ya. Yang pertama, ya, nomor 5 juga ini perintah aja ya, saksikan di depan kelas ya. Nomor 4 kita fokuskan. Diskusikan hasil penelusuran data dan informasi yang telah kalian kumpulkan untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Mengapa jumlah penduduk wilayahku tergolong besar atau kecil? Ya. Mengapa jumlah penduduk di wilayahku tergolong besar atau kecil? Ini adalah daerah-daerah di Jawa Timur ya, dan ini adalah kota Surabaya. Kalau dibanding dengan daerah lain ya, kepadatan Surabaya tinggi ya, dibanding daerah lain ya, besar ya. Jadi pertanyaan, mengapa jumlah penduduk di wilayahku tergolong besar atau tergolong besar ya? Ini belum saya tulis, tergolong besar. Karena dibanding kota-kota lain di Jawa Timur, Surabaya memiliki penduduk paling banyak dan tingkat populasi paling tinggi ya, dan ya, tingkat populasi paling tinggi yaitu 8,304. Untuk komplitnya ya, kita kembali ke internet. Kalau komplitnya ada di sini kalau nggak salah, ini dari Bangkalan 700 ya, 774. Tadi Surabaya 800 ya, 8.000 malah, 8.304. Kalau dibandingkan dengan daerah lain ini cuma 700, di sini cuma 300 ya. Banyuwangi, Blitar cuma 700, Bojonegoro, nah ini yang nyampe 1000. Jombang cukup banyak juga, cukup padat ya. Ini malah lebih padat lagi, Kediri ya, 1.500 ya, per kilometer persegi. Ya padat lagi mana, Mojokerto malah nggak sepadat Kediri ya. Nah, nanti kelihatan yang padat ini Malang padat ternyata ya, 7.800 per kilometer ya. Tentu saja Surabaya yang paling padat. Oke. Kita lanjutkan lagi. Populasi adalah banyaknya penduduk per luas area. Ini definisi aja. Definisi populasi adalah banyaknya penduduk ya. Nah, ini harusnya D, penduduk per luas area tertentu. Dalam hal ini adalah kilometer. Jadi populasi ya, jumlah penduduk ya per kilometer persegi per luas wilayah. Ya, wilayah apa? Provinsi atau kota ya. Kilometer persegi ya, dalam kilometer persegi. Oke, rumusnya seperti itu. Kita lanjutkan diskusi kita. Nah, mengapa angka pertumbuhan penduduk di wilayahku tergolong besar atau kecil ya? Angka pertumbuhan penduduk di Surabaya tergolong besar ya. Karena selain angka kelahiran cukup besar, urbanisasi juga tinggi. Karena sebagai kota provinsi di Jawa Timur, Surabaya memberikan banyak lapangan pekerjaan ya, seperti ada gula ada semut ya, seperti itu. Informasi ini saya dapatkan di sini. Wah, ini maka ini COVID ini. Sebentar. Nah, di sini. Kasih Statistik Sosial BPS Surabaya, Imron menyampaikan jumlah penduduk meningkat jika dibandingkan hasil sensus 2010. Saat ini penduduk Surabaya
2,77 juta jiwa, artinya ada peningkatan sekitar 108.000 jiwa, naik 3,94%. Sementara itu jika dirunut sejak sensus 1980, kenaikan jumlah penduduk Kota Pahlawan hingga sensus 2020 sudah mencapai sini 856,8 ribu jiwa atau naik 42,47%. Pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan yang cukup signifikan, kata M. Imron, ya. Menurut dia banyak faktor yang memicu, diantaranya faktor kelahiran dan kematian, ya, kelahirannya besar, kematiannya kecil, ya. Faktor urbanisasi yang juga sangat berpengaruh. Perubahan Surabaya begitu pesat memicu terjadinya migrasi. Banyak warga luar kota datang ke Surabaya sehingga menjadi penduduk tetap. Sebaliknya ada pula warga yang sebelumnya berKTP Surabaya pindah domisili ke luar kota, ya, macam-macam. Tapi lebih banyak yang masuk daripada yang keluar intinya. Oke. Kita kembali ke sini lagi. Mengapa angka kelahiran dan kematian wilayahku tergolong besar atau kecil? Ya, saya tadi juga sempat browsing, saya copy di sini. Nama indikatornya namanya Growth Birth Rate (JBR). JBR sendiri dihitung dengan banyaknya jumlah kelahiran selama 1 tahun dibagi dengan jumlah penduduk di pertengahan tahun, ya, dikali 1000. Kegunaan untuk mengetahui tingkat kelahiran suatu daerah tertentu dan waktu tertentu. Nah, Pak Ali hasil browsing juga kriteria angka kelahiran JBR dibedakan menjadi 3 macam, ya. Kalau kurang dari 20 termasuk kriteria rendah, antara 20 sampai 30 sedang, lebih besar dari ke 30 kriteria tinggi. Nah, namun di tempat lain lah, Pak Ali harus ngomong apa adanya. Ini keluaran dari jurnal UNESA, ya, di Surabaya JBR-nya 18,7, ya, dianggap tinggi. Nah, ini agak kontradiktif, ya. Kalau di sini di bawah 20 kriteria rendah. Jadi mungkin Surabaya termasuk sedang lah, sudah mepet-mepet ke sedang, ya. Jadi ini indikatornya browsing di satu tempat dengan di tempat lain ada perbedaan kayak gini agak repot juga, ya. Jadi Pak Ali dari browsing juga ini kriteria angka kelahiran kasar, ya. Jadi ini dari internet juga. Kalau dari Surabaya seperti ini. Jadi menurut Pak Ali ya Surabaya masuk sedang lah, sedang kalau kita atau malah rendah, ya. Kalau kita menggunakan kriteria JBR ini, ya, bisa diketikkan di sini kriteria JBR, ya. Kriteria JBR tinggi, sedang, ya, atau rendah, ya. Kriteria kategori JBR, ya, angka kelahiran, ya. Ya, di sini ini angka kelahiran kasar ini. Ini yang tadi, mana yang rumus tadi? Kok tidak keluar lagi? Informasi rujukan. Nah, di sini. Wah, ini juga tidak ada. Tadi Pak Ali dapat situs yang mana tadi? Ya, intinya gitulah, ya. Sudah saya kopas di sini. Jadi kalau kita menggunakan acuan ini, ya, kalau kita menggunakan acuan ini, maka Surabaya termasuk rendah. Tapi kalau dari jurnal UNESA, kita digolongkan ke tinggi. Nah, ini perlu dicek ulang nanti, ya. Mengapa banyak penduduk migrasi keluar daerahku atau masuk ke daerahku? Yang jelas kalau Surabaya, ya, sebab Surabaya lebih banyak yang masuk, banyak yang imigrasi atau urbanisasi, ya. Karena sebagai ibu kota provinsi Jawa Timur, Surabaya memberikan banyak lapangan pekerjaan. Kalau opini gini jawabnya enak. Kalau berdasarkan data dari internet, kadang-kadang dari satu situs dengan situs lain agak beda. Ini agak susah, ya. Bagaimanakah komposisi penduduk di daerahku? Mengapa komposisinya seperti itu? Komposisi penduduk Surabaya relatif beragam karena Surabaya merupakan ibu kota provinsi sehingga menarik orang dari berbagai suku, agama, dan ras. Ya, namun karena berada di Pulau Jawa, mayoritas penduduknya ya tetap suku Jawa dan mayoritas agama adalah Islam. Sesuai dengan data yang diberikan secara resmi, ya, dari Surabaya mana tadi? Nah, ini
Oh, bukan yang ini. Ini data resmi dari DPM PTSP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Ini demografi Surabaya seperti ini. Baik, ini adalah akhir dari video ini ya. Kita akan lanjutkan lagi, nanti kan kita bahas keragaman etnik dan budaya. Oke.